Hai, namaku Fubukiwan. Apakah kalian tahu apa itu Adobe Flash? Jika belum dan penasaran, aku akan mengajak kalian mengenal lebih dalam tentang aplikasi ini. Langsung saja aku mulai. Adobe Flash atau yang dulunya dikenal sebagai Macromedia Flash adalah sebuah software milik Adobe yang digunakan untuk membuat gambar ataupun animasi, terutama animasi 2 dimensi. Saya Salsabila Dinda Putri akan menjelaskan tentang sejarah Adobe Flash. Sejarah Flash dapat ditelusuri kembali sekitar tahun 1980-an. Pada waktu itu, seorang siswa yang dengan nama Jonathan Guy menggunakan komputer Apple II yang sudah tua umurnya untuk membuat program gambar komputer. Yang pertama, peluncuran Future Wave. Pada Januari 1993, ia mendirikan Future Wave Software dan dengan segera membuat Smart Sketch. Program ini memungkinkan pengguna untuk menggambar secara elektronik pada komputer mereka. Yang kedua, membuat Flash. Pada musim panas 1995, Smart Sketch mendapatkan masukan dari penggunaannya agar Smart Sketch dapat digunakan untuk membuat animasi. Kemudian World Wide Web mulai mengembangkan sayapnya di mana akhirnya grafik animasi menjadi vital. Kemudian Smart Sketch sedikit dimodifikasi menjadi Smart Sketch Animator. Namun, Smart Sketch Animator dirasakan kurang menjual sehingga nama tersebut akhirnya diubah menjadi Cel Animator. Tetapi kemudian karena khawatir dinilai sebagai aplikasi pembuat kartun, Cel Animator diubah menjadi Future Splash Animator. Yang ketiga, Macromedia. Future Splash Animator mendekati para pengembang hanya dalam beberapa bulan dari rilis program tersebut yang begitu sukses di pasar komputer dan Microsoft. Akhirnya pada bulan November 1996, Macromedia menawarkan untuk membeli program tersebut dan pada bulan Desember, Guy menerimanya. Macromedia kemudian membeli Future Splash Animator yang kemudian diubah namanya menjadi Macromedia Flash 1.0 yang pada akhirnya memperkerjakan Jonathan Guy sebagai teknologi Vice President. Selanjutnya ada fungsi Adobe Flash. Fungsi Adobe Flash terbagi menjadi 6. Yang pertama, aplikasi ini mempunyai fungsi untuk membuat logo, banner, movie, game, membuat navigasi pada web, menu interaktif, interactive form, screensaver, e-card, daftar fungsi Adobe Flash Player. Yang kedua, bisa untuk memutar video yang berformat. Yang ketiga, dengan Adobe Flash Player, kita harus melakukan Yahoo, email, Facebook, dan lain-lain. Yang keempat, menampilkan video streaming. Yang kelima, mendownload video ke YouTube. Dan yang keenam, mengunggah foto di Facebook. Pada intinya, fungsi Adobe Flash untuk memutar video, gambar, maupun animasi. Kelebihan Adobe Flash. Adobe Flash merupakan teknologi animasi berbasis website yang paling banyak digunakan pada saat ini dan didukung oleh berbagai macam pihak. Yang kedua, ukuran file yang kecil dan kualitas yang baik. Ketiga, tidak menggunakan harddisk yang cukup tinggi. Keempat, dapat digunakan dalam pembuatan website, CD interaktif, presentasi, kartun, bahkan permainan. Yang kelima, dapat disalurkan ke berbagai macam media, contohnya seperti website, CD-ROM, VCD, DVD, PDA, bahkan di handphone. Yang keenam, sudah mendukung yang bernama ActionScript. ActionScript berfungsi untuk ketika kalian membuat animasi, maka akan dibuat menjadi sebuah kode yang akan memperkecil ukuran file tersebut. Dan juga ActionScript dapat digunakan dalam pembuatan permainan karena sudah dapat mencakup nilai dan variabel serta perhitungan yang dapat digunakan dalam pembuatan permainan. Selain itu, Adobe Flash merupakan teknologi animasi berbasis website yang menggunakan vektor. Halo, nama saya Gus Webranto dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang user interface yang ada di dalam Adobe Flash. Oke, yang pertama ada workspace. Workspace adalah area kerja untuk melakukan pembuatan dan manipulasi objek animasi dengan menggunakan panel, bar, dan window. Oke, workspace itu adalah ini
semua satu layar ini adalah workspace. Oke. Yang kedua ada stage. Stage adalah area atau kanvas yang dapat digunakan untuk menggambar dan meletakkan objek yang ingin diproses dalam pembuatan animasi. Stage itu adalah ini. Saya beri tanda ini. Ini adalah stage. Yang ketiga ada timeline. Timeline adalah area yang digunakan untuk mengontrol animasi. Pada area ini terdapat dua bagian, yang di sebelah kiri disebut layer, sedangkan yang di sebelah kanan adalah area frame. Ini adalah timeline, dan di bagian kanannya adalah area frame. Oke. Yang keempat ada panel properties. Panel properties adalah tempat untuk mengatur objek-objek yang digunakan pada pembuatan animasi, seperti mengatur warna, mengatur teks, dan ukuran. Tampilan panel properties ini akan berubah isinya sesuai dengan objek yang dipilih. Oke, ini adalah panel propertiesnya yang di bagian kanan ini. Yang kelima ada panel library. Panel library adalah tempat menyimpan aset-aset yang digunakan pada pembuatan animasi, seperti gambar, suara, video, dan simbol. Panel library ini letaknya ada di sebelah panel properties ini ya. Ini adalah panel library. Oke. Yang keenam ada tool panel. Tool panel adalah tempat kumpulan alat-alat yang nantinya dapat digunakan untuk membuat animasi. Ada banyak tool atau alat yang dapat digunakan di sini, seperti untuk selecting atau memilih objek, drawing untuk menggambar, coloring untuk mewarnai, dan editing. Toolbox ini terletak di paling kiri. Ini dia. Ini semua adalah tool panel. Yang ketujuh ada order panel. Order panel muncul secara otomatis pada saat membuka aplikasi 2 dimensi pertama kali. Panel ini dapat dihilangkan atau ditambahkan dengan cara memilih menu window yang ada di menu bar, lalu tinggal pilih panel-panel yang akan ditampilkan. Panel ini letaknya berada di sebelah kanan panel properties. Ini dia. Ini adalah order panel. Yang ke-8, ada banyak fungsi tool pada aplikasi dan keyboard shortcut. Untuk fungsi tool, saya akan berikan kepada teman saya yang bernama Luis. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Luis Gabriel Hernandez dari kelas 12 Multimedia 1 dan saya akan menjelaskan tentang tools Adobe Flash. Yang pertama ada namanya Selection Tool. Kalian bisa menggunakan Selection Tool ini untuk memilih dan memindahkan objek yang ada dalam stack Adobe Flash. Seperti contoh di sini, saya akan membuat objek dan saya akan men-select Selection Tool dan kalian bisa memindahkan objek. Yang kedua yaitu Subselection Tool. Sedikit berbeda dari Selection Tool, Subselection Tool ini digunakan untuk mengubah bentuk objek dengan menggunakan edit points. Seperti contoh yang saya akan lakukan. Di sini saya akan buat objek baru dan men-select Subselection Tool. Di sini saya bisa mengubah objek dari sudutnya yang bisa dilihat dari screen di sini. Yang ketiga adalah Free Transform Tool. Tool yang satu ini dapat kalian gunakan untuk mengubah ukuran atau memutar objek dalam Adobe Flash. Contohnya screw, rotation, dan zoom. Saya akan contohkan di sini dengan objek sini. Kalian bisa merotasikannya, mengecilkannya, dan lain-lain. Bisa memiringkannya juga ya. Seperti ini. Ya. Yang keempat ada Lasso Tool. Lasso Tool ini berfungsi untuk menyeleksi sebagian objek yang akan diedit. Contohnya di sini saya akan menseleksi Selection Tool dan saya akan menselect objek ini yang saya akan potong bagian sini ya. Dan itu akan terselect dan terpotong ya. Dia akan menselect apa yang kamu select tadi. Yang kelima adalah Pen Tool. Pen Tool dapat kalian gunakan untuk membuat objek dengan bebas, yaitu dengan menggunakan titik-titik penghubung. Ya, untuk tracing juga bisa ini. Seperti berikut.
kalian bisa membuat garis dengan pen tool. Lanjut, di sini ada yang namanya text tool. Text tool ini dapat kalian gunakan untuk memasukkan tulisan ke dalam stick Adobe Flash. Contohnya di sini text tool, kalian bisa membuat sebuah judul atau paragraf atau kata-kata di dalam Adobe Flash. Seperti berikut, dan kalian bisa mengubah posisi teks tersebut. Yang ketujuh ada line tool. Line tool digunakan untuk membuat garis dalam stick. Ya, kurang lebih seperti pen tool, tetapi garisnya lurus ya. Biasanya digunakan untuk men-tracing. Yang ke-8 ada rectangle, oval, atau polystar tool. Membuat sebuah objek, mau itu persegi, lingkaran, atau segi banyak sisi, dan lain-lain. Sini saya akan contohkan. Sini saya sudah membuat persegi. Dan kalau mau membuat oval atau polystar, kamu pencet yang segitiga di corner ini dan akan memunculkan menu-menu ekstra. Di sini ada oval tool. Kalian bisa men-select dan membuat sebuah lingkaran atau objek berbentuk oval. Yang kedua, sini ada polystar tool. Di sini digunakan untuk membuat persegi 5, bisa persegi 6 atau persegi 7. Ya, bisa membuat bintang juga. Dan dengan options dan mengubah ini menjadi star. Ya, yang ke-9 itu ada pencil tool. Pencil tool berfungsi untuk menggambarkan objek secara bebas. Ya, dia gunanya seperti line tool, tetapi bedanya digunakan lebih banyak untuk mensketsa sesuatu ya, secara digital. Ya, di sini saya bisa contohkan ya. Selanjutnya ada brush tool. Brush tool sama kayak pencil tool, tetapi bedanya dia mewarna, bukan menggaris. Dia memunculkan warna, bukan garis. Ya, bisa untuk men-shading, mengasih warna kepada objek. Yang ke-11 ada bone tool, digunakan untuk menciptakan animasi persendian. Sayangnya saya tidak ada karakter di sini untuk dianimasikan, tetapi ini digunakan untuk animasi persendian. Yang ke-12 itu ada paint bucket tool. Ini untuk memberi warna pada objek secara bebas. Saya akan membuat sebuah objek, bintangnya, dan menseleksi paint bucket tool. Dan contohnya saya mau warna hijau. Saya akan menseleksi warna hijau dan mengklik objek yang akan diwarnakan tersebut, dan dia akan berubah warna menjadi hijau. Berikutnya adalah eyedropper tool. Contohnya, kamu punya sebuah gambar dan kamu ingin warna tersebut. Jadi kamu pencet eyedropper tool, contohnya warna coklat yang ini tadi. Saya lagi tidak men-select warna tersebut dan saya mau warna coklat ini lagi. Jadi saya pakai eyedropper tool dan klik warna tersebut dan dia akan otomatis menjadi warna coklat itu lagi. Yang berikutnya adalah eraser tool. Ini sesuai namanya berfungsi untuk menghapuskan objek yang tidak dibutuhkan. Contohnya sini ada garis-garis. Saya men-select eraser tool dan saya bisa menghapus garis warna tersebut. Ya. Berikutnya adalah hand tool. Digunakan untuk menggeser stick. Menggeser stick ya, kalau ini dalam posisi zoom yang sangat dekat, ini kalian bisa geser-geser melihat bagian-bagian lain dari stick Adobe Flash kalian. Berikutnya ada yang namanya zoom tool. Ya, di sini ada zoom tool. Sesuai namanya digunakan untuk mengzoom ke stick. Ya, saya akan contohkan seperti ini. Ya, dia mengzoom. Kalau diklik lebih banyak akan lebih dalam zoomnya. Dan itu saja ya dari saya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, gimana? Udah tahu kan apa itu Adobe Flash? Jika sudah tahu, Fubuki ingin kamu nih untuk mencoba menggunakan aplikasi ini dan coba buat karya animasimu sendiri. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini dan semoga bermanfaat.